Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Farhan. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Hongki di Malang yang bertanya, "Dok, saya habis operasi halral, kemudian muncul 2 benjolan di luar yang nyeri ya. Ini bagaimana penjelasannya ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Hongki di Malang, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Farhan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan ya. Kembali kepada Hongki di Malang yang menjalani operasi halral. Operasi halral itu apa sih? Halral itu singkatan dari hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair ya, artinya cabang terminal arteri hemorrhoidalis superior yang berjalan di submukosa di bawah selaput lendir di daerah anus bawah, anal cushion, di atasnya anal cushion atau benjolan anus itu diikat ya dengan bantuan Doppler ataupun tanpa bantuan Doppler. Kemudian dilakukan rectoanal repair yaitu plication ya, mukosanya dilipat begitu, terus ditarik ya, di lifting. Jadi kalau orang Jawa itu dibiru ya, dilipat-lipat gini mukosanya, kemudian dijahit ya, jelas ya, sehingga terjadi lifting atau pengangkatan dari basirnya, jelas ya. Ini satu metode penanganan basir yang ada di dalam guideline, yaitu indikasinya untuk apa? Alternatif derajat 3, jelas ya. Kebanyakan orang mengerjakannya untuk derajat 2, tetapi sebetulnya derajat 2 itu menurut guideline adalah ligation teknik yang paling baik. Derajat 1, derajat 2 ligation teknik atau diikat, atau kalau kita kenal dipila itu ya. Derajat 3 itu operasi konvensional, alternatifnya adalah halral, jelas ya. Jadi halral, hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair ini adalah alternatif pertama untuk derajat 3 kalau pasiennya tidak mau operasi konvensional atau ada kontraindikasi untuk operasi konvensional. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Kalau saya, yang pertama saya kerjakan adalah 3 lokasi dari major anal cushion. 3 anal cushion atau bantalan basir yang besar di jam 3, 7, dan 11 atau kiri samping, kanan belakang, dan kanan depan, itulah yang harus dikerjakan dulu ya, jelas ya. Baru kemudian minor anal cushion yang membesar diantaranya itu boleh ditambahkan, karena kalau kita mengerjakannya secara klasik di jam yang berselang-seling, misalnya kalau ini jam 3 dikerjakan, jam 4 tidak, jam 5 dikerjakan, jam 6 tidak, jam 7 dikerjakan, jam 8 tidak, jam 9 dikerjakan, jam 10 tidak, jam 11 dikerjakan, dan seterusnya. Itu akan menyebabkan terjadinya gangguan aliran limfe atau cairan limfe atau cairan limfatik yang menyebabkan anusnya jadi bengkak. Jadi target pertama kalau mengerjakan halal adalah mayor anal cushion atau anal cushion yang besar itu dilakukan ligasi dulu arteri di daerah itu ya. Jadi jam 3, 7, 11 kemudian dilakukan plication atau dilipat mukosanya dengan jahitan sehingga terjadi lifting, jelas ya. Semoga tidak bengkak dengan cara ini. Baru kemudian dari penanganan, dari pemeriksaan sebelum operasi itu dilihat, harus sudah digambar ya jam berapa yang harus dikerjakan. Yang jelas 3 anal cushion dan 3, 7, 11 itu harus dikerjakan. Kalau ada tambahan minor anal cushion yang membesar, itu saya tambahkan. Dan ingat, tanpa Doppler pun tidak ada masalah, karena 98% arteri cabang terminal arteri hemorrhoidalis superior atau rectalis superior ini 98% ada 1-2 cm di atas dari linea dentata, jelas ya. Jadi kira-kira itu yang saya bisa jawab. Kemungkinan mengapa bengkak itu terjadi gangguan aliran
cairan limfo karena terlampau rapatnya jahitan plikasinya ya, atau jahitan melipat selaput lendirnya. Jadi kalau saya jam 3:07:11 dulu dikerjakan, karena itu adalah bantalan anus atau bantalan wasir yang besar yang harus dikerjakan dulu. Sesudah targetnya selesai baru ada tambahan target lagi kalau ada minor anal lesion yang membesar, juga dilakukan tindakan yang sama. Tetapi berapa lokasi yang akan kita lakukan tindakan Halral ini sudah harus tergambar sebelum operasi, saat pemeriksaan sebelum operasi, tidak langsung. Apalagi kalau pasiennya sudah di biospinal atau regional begitu, sulit untuk membedakan mana yang membesar dan mana yang tidak. Semoga bisa menjawab ya Hongki di Malang. Bagi teman-teman saya ingatkan, yang bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mempunyai beberapa masalah di anus, silahkan akses link di bawah di deskripsi, ada panduan bagaimana menanganinya.